Setelah kunjungan kerja ke Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang pada Selasa lalu, Kamis kemarin PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM didampingi asisten 2 dan Kepala Bapeda kembali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Porapar, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Malang menggelar rapat koordinasi tertutup bersama Kepala Dinas, Sekretaris, serta para Kepala Bidang dan para Kepala Seksi. Rakor ini sekaligus evaluasi bagi OPD di lingkungan Pemkot Malang terkait isu yang ada di OPD masing-masing. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM usai rakor bersama 4 OBD yang dikunjungi mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rakor bersama Sekda dan para pimpinan beberapa waktu yang lalu. Untuk agar mengetahui isu permasalahan secara detail di OBD masing-masing, PJ Wali Kota Malang melakukan kunjungan ke 4 OBD tersebut. Dari Dinas Porapar yang dibahas yakni terkait persiapan menjelang Porprov 2025 mendatang, di mana Kota Malang sebagai tuan rumah maka perlu dilakukan penanganan yang cepat serta peningkatan potensi wisata di Kota Malang. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, isu yang dibahas yakni masalah penanganan sampah, di mana PJ Wali Kota Malang meminta agar sampah tidak hanya diangkut dan dibuang, akan tetapi dapat diolah kembali untuk peningkatan PAD. Sementara Dinas Perhubungan yang menjadi isu pembahasan yakni terkait masalah parkir, di mana PJ Wali Kota Malang mendorong agar titik parkir di Kota Malang dikelola dengan baik. Dan Satpol PP, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM memberikan dorongan agar menangani isu-isu terkait pilkada. Satpol PP diminta untuk menjaga kondusivitas Kota Malang menjelang pilkada nanti. Sementara dalam waktu 2 minggu ke depan, PJ Wali Kota Malang mentargetkan melakukan rakor dan evaluasi terhadap semua OPD di Kota Malang dan akan dilakukan pemetaan isu yang terjadi untuk kemudian dilakukan penanganan. Hitung 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Rangkaian kegiatan hari ini ya, mulai tadi pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut ya sebenarnya dari rapat koordinasi tingkat pimpinan ya Pak Sekda dan para OPD staf ahli pada hari Senin. Kami berharap ada diskusi lebih detail terkait dengan isu permasalahan yang ada di beberapa OPD. Alhamdulillah hari ini kita dapat 4 OPD ya Bu ya, dari Dinas Pora Pemuda Pariwisata, Dishub, LH, kemudian terakhir ini Satpol PP. Alhamdulillah ada beberapa informasi-informasi yang terkait dengan program-program prioritas dari masing-masing OPD, ya baik itu LH, kemudian Dispora, kemudian Dishub sama Satpol PP yang memang perlu menjadi perhatian atau yang perlu ditangani secara cepat. Kemudian juga ada beberapa isu-isu permasalahan-permasalahan yang tentunya menjadi perhatian bagi saya dalam melakukan amanah
sebagai PJ Kota Malang untuk melakukan strategi-strategi apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Contohnya di Dispora itu ada beberapa isu terkait dengan kesiapan untuk pelaksanaan Porprov yang perlu disiapkan karena itu membawa nama baik bagi Kota Malang, mempersiapkan Porprov untuk se-Jawa Timur. Ada beberapa isu terkait dengan kesiapan untuk venue-nya ya, tempat-tempatnya. Kemudian ada beberapa yang harus direhabilitasi, rehab ya, sarana olahraga. Kemudian dari wisatanya perlu ada peningkatan pariwisata, terutama saya ingin melihat kampung heritage yang mempunyai kontribusi yang cukup besar pengunjung ya, sampai 600 per hari ya, per bulan ya gitu. Itu juga perlu kita tingkatkan. Kemudian ada pemuda-pemuda yang perlu menjadi perhatian untuk kita dorong pemuda itu supaya ada konsen. Kemudian di LH ya kaitannya tidak lepas dari penanganan pengolahan sampah. Jadi tolong Kota Malang itu bersih dari sampah. Kota atau sampah itu tidak hanya diangkut kemudian dibuang ke TPA, tapi bagaimana sampah itu bisa diolah. Ya, olah mempunyai hasil yang punya nilai-nilai ekonomis atau nilai-nilai produktif yang nantinya akan mendapatkan peningkatan terhadap PAD atau peningkatan terhadap masyarakat yang nantinya akan mengelola. Kemudian sampah itu perlu ada penanganan dan ada titik-titik rawan yang memang kontribusi setiap harinya cukup tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa jangan sampah diangkut lewat dari jam 8, khususnya titik-titik yang tinggi terhadap sampah. Sehingga aktivitas kami di jajaran masyarakat Kota Malang dan pendatang yang terutama pada saat menjalankan aktivitas di range-nya jam 8 sampai jam 7 sampai jam 8. Artinya tidak melihat ruang-ruang sampah yang numpuk yang belum diangkut pada titik-titik tertentu yang memang seperti pasar, perkantoran yang ada TPS ya, yang TPS, dan saya minta itu diintervensi, digambar, ditutup. Artinya pada saat sampah dimasukkan itu tidak terlihat dari kita para pengguna jalan yang sebelah kirinya ada sampah numpuk belum diangkut. Tapi kalau belum diangkut tapi tertutup, itunya sudah pemandangannya cukup bagus. Nah itu di LH. Kemudian di perhubungan isu muncul terkait dengan penanganan parkir. Ada target parkir melalui virtual account dari 970 baru targetnya 200. Saya bilang kerjakan target sampai dengan tahun ini 970 itu selesai untuk virtual account. Karena dari oleh dan untuk, artinya para bos-bos parkir harus diberikan pemahaman, harus diyakinkan virtual account itu akan meningkatkan terhadap pendapatan asli daerah yang tentunya mereka sendiri akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang. Nah, beberapa isu yang saya rasa ini sangat efektif ya, saya didampingi Bu Kaban dan Bu Asisten. Nah, mudah-mudahan beliau nggak bosan ya sama saya gitu ya. Tapi ini terus kita gali beberapa informasi dengan melalui kegiatan-kegiatan ini. Saya rasa banyak hal yang saya dapat yang perlu kita rumuskan untuk kita melangkah bagaimana kita bisa menyelesaikan. Begini, Satpol PP tadi ya, pertama kami berharap isu untuk Satpol PP lebih kepada dorongan saya. Bagaimana Satpol PP mempunyai tugas yang mulia, tapi sering menjadi caci maki masyarakat. Tapi harus kuatkan, harus murah senyum, tapi tegakkan peraturan daerah. Selama tegakkan peraturan daerah, tentunya tidak akan berdampak hal-hal yang negatif. Jadi acuannya adalah perda daerah. Itu mudah-mudahan itu akan berjalan. Kemudian Satpol PP juga bagaimana saya minta isunya pengawalan terhadap kondusivitas terhadap pelaksanaan pilkada baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kota Malang, yang tentunya kalau misalnya ada isu-isu penutupan, penertiban, itu hanya isu-isu lokal untuk Kota Malang. Tapi kalau pilkada tidak terjadi kondisivitas di pelaksanaan pilkada, isunya nasional bahwa Kota Malang tidak kondusif. Akhirnya semua melihat isu-isu yang lokal maupun yang nasional itu harus dijaga. Kemudian ada bagaimana tadi saya sarankan
kaitannya dengan PKL, bagaimana dengan minuman keras, bagaimana isu di pemberdayaan perempuan kemarin ada kekerasan perempuan. Ini juga perlu menjadi rangkaian kerja untuk Satpol PP bisa ikut kontribusi untuk menangani masalah itu. Termasuk parkir ya, tadi termasuk gudang kesiapannya Pak ya, karena jangan sampai berantakan seperti itu sehingga perlu ada rekayasa untuk parkir dan rekayasa untuk penyimpanan gudang penyitaan barang bukti. Tadi kita diskusinya siang, pengolahan sampah itu banyak beberapa yang perlu diintervensi. Karena banyak intervensi, tapi kekurangan sarana prasarana, sarana angkutan, kemudian kekurangan beberapa intervensi personil sumber daya manusianya. Kuncinya anggaran salah satunya anggaran, sehingga kita mengusulkan program untuk bantuan dari Kemendagri melalui Bank Dunia yang hibah ke daerah, bukan pinjaman ke daerah tapi dihibahkan ke daerah, yang akan membangun TPST, kemudian sarana sampah itu sekarang Kota Malang itu angkut buang ke TPA, sehingga terjadi kalau lihat sekarang tumpukan yang terus menumpuk karena pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, kemudian perkembangan Kota Malang cukup tinggi sehingga terjadi penumpukan yang relatif tepat. Sekarang dengan program LSDP itu sampah tidak lagi dipungut kemudian dibuang, tapi sampah itu diolah. Ya, diadakan TPST-nya, diadakan mesinnya yang untuk ngolah menjadi RDF, maggot, paving block, kemudian dan sebagainya yang punya nilai ekonomis. Bantuan itu kebetulan dari kami, dari Kemendagri, yang kebetulan kami di Dirjen Bina Bangda menjadi eksekutingnya. Salah satu pilotnya adalah Kota Malang, dan secara keseluruhan Kota Malang sudah siap untuk dilaksanakan di 2025. Sehingga itu mengurangi APBD dan itu bisa mengintervensi secara cepat target penumpukan sampah dan perubahan mindset bagi masyarakat yang tadinya angkut buang, sekarang harus memilah. Pilah dulu, kemudian diolah, kemudian menghindari tumpukan sampah di TPA yang sebelumnya tidak diolah, sekarang diolah. Ini ditalangi APBD atau? Jadi dana talangan, ya. Jadi sifatnya on granting, hibah ke daerah, APBD melaksanakan dulu, kemudian nanti dirembes untuk dibayar. 185 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, jadi programnya 1 tahun, 2 tahun. Misalnya kebutuhannya apa sekarang di angka 50 sampai 60 itu dana talangan. Dana talangannya bukan dibayar per tahun, tapi pada saat progres, misalnya dibangun dulu hanggar, ditagihkan, dibayar. Jadi cash flow-nya APBD itu terjaga tetap. Tapi memungkinkan Pak ya untuk tahun-tahun sangat ini, memungkinkan. Ya, tahun 2025. 2025. Persiapan 2025. Tadi dibahas juga isu, menurut saya menarik lah FGD ini, dan informasi sangat informatif bagi saya. Ada raperda yang sedang disusun, ya sudah masuk di tahap kita, akan dibahas oleh DPRD terkait dengan setelah virtual count kita nggak tahu batasnya berapa, ya, yang persentase antara bosnya, rencananya bosnya parkir dengan pemerintah daerah 60-40, kemudian berapa besaran kaitannya kontribusi 2.000, ada yang 3.000, ya. Dan beberapa itu sebenarnya sudah disiapkan rancangan perdanya. Tapi saya minta Bu Kaban dan Bu Asisten sambil menunggu perda, keluarkan saja apa istilahnya kebijakan wali kota yang menjadi dasar atau bridging sebelum perda itu diundangkan. Karena target saya tidak lagi 970 titik itu harus sekarang. Sehingga harus ada kebijakannya, sehingga tidak membingungkan teman-teman di daerah. Dan harus ada level, ada yang misalnya levelnya itu parkirnya strategis, ada yang tidak menengah atau kecil, artinya ini juga harus diatur. Dan pada saat penyusunan peraturan wali kota atau perda harus libatkan seluruh stakeholder untuk membahas dan terjadi kesepakatan nantinya untuk gitu Pak. Oh, pembayaran angkot, nah itu yang di hubungan ya. BTS itu eranya harus begitu sekarang, tapi BTS itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan saya tadi minta Bu Kaban, asisten dengan Pak Kadis, jembatan saya ke teman-teman di Kementerian Perhubungan. Nanti saya akan agendakan
datang ke sana untuk minta bantuan untuk BTS itu bisa direalisasikan di Kota Malang yang ya dari tingkat pertumbuhan ekonominya, dari kunjungan wisatanya, masyarakatnya yang sudah modern, sudah punya beberapa sistem. Ini harusnya Kota Malang dapat BTS itu menjadi pilot untuk dari kementerian. Nah, saya akan coba datang ke teman-teman di kementerian. Percepatan ya. Betul. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.